Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena saya percaya pagi hari ini kita boleh berjumpa, bertemu di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan sampai pagi hari ini. Baiklah, pagi hari ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian. Di dalam Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian yaitu sikap yang benar dalam menghadapi persoalan. Sekali lagi, sikap yang benar dalam menghadapi persoalan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti menghadapi persoalan. Entah itu persoalan pribadi, entah itu persoalan dalam keluarga atau rumah tangga, entah itu persoalan di tengah-tengah pekerjaan atau usaha dan mata pencaharian kita. Bahkan persoalan-persoalan lainnya yang berkaitan dengan keperluan dan kebutuhan kita. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam kita menghadapi persoalan hidup ini. Sikap yang benar yang harus kita lakukan di tengah-tengah kita menghadapi persoalan hidup ini. Nah, kita memperhatikan bersama-sama. Sikap yang pertama yaitu jangan menghindar dari persoalan. Itu yang pertama. Jangan menghindar dari persoalan. Kita memperhatikan firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Elimelek beserta dengan keluarganya meninggalkan Betlehem untuk pergi ke Moab menjadi orang asing di sana karena kondisi dan situasi saat itu di Betlehem terjadi kelaparan. Satu sikap yang diambil yang dilakukan oleh Elimelek, Naomi, dan juga kedua anaknya adalah sebuah sikap menghindar atau juga mungkin saya mau katakan lari dari persoalan.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari bahwa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, ingat bahwa persoalan itu akan tetap ada. Selagi Tuhan masih memberikan kita nafas di dalam hidup ini, maka persoalan itu pasti akan tetap ada. Itu sebabnya kita harus belajar. Hal yang pertama yaitu hadapilah setiap persoalan di dalam hidup ini dengan benar. Bersikap dengan benar yaitu menghadapi persoalan, bukan menghindari, apalagi melarikan diri dari persoalan. Cara yang benar yaitu menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya ketika kita belajar menghadapi setiap persoalan di dalam hidup ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang yang kuat. Pribadi-pribadi yang akan teguh, akan kokoh di dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Sekali lagi, oleh sebab itu pagi hari ini, lewat firman Tuhan, sikap yang baik, sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi persoalan yaitu jangan menghindar, jangan lari dari setiap persoalan, tapi hadapilah setiap persoalan dengan benar. Yang kedua, sikap yang benar dalam kita menghadapi setiap persoalan hidup ini. Yang kedua yaitu libatkan Tuhan dalam setiap persoalan kita. Libatkan Tuhan di dalam setiap persoalan kita. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-25, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa orang-orang yang hidup di dalam zaman hakim-hakim itu, mereka mengambil setiap tindakan dan keputusan menurut pandangan mereka sendiri. Apa yang mereka anggap benar itu yang mereka lakukan. Tetapi sebagai orang-orang percaya lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan bahwa apapun persoalan yang sedang terjadi, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, apapun persoalan yang sedang mungkin kita jalani dalam hidup ini, mari libatkan Tuhan di tengah-tengah setiap persoalan kita. Karena saya percaya Tuhan yang tidak terbatas itu akan sanggup dan mampu menolong setiap kita di tengah-tengah kita menghadapi setiap persoalan. Tuhan yang tiada terbatas, Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib itu akan mampu menyatakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah setiap persoalan yang kita hadapi. Entah itu persoalan dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Yakinlah, kalau kita libatkan Tuhan di tengah-tengah setiap persoalan kita, maka Dia akan turun tangan, Dia akan campur tangan di tengah-tengah setiap persoalan hidup kita. Yang ketiga, sikap yang benar dalam kita menghadapi setiap persoalan. Yang ketiga yaitu yakinlah bahwa ada saatnya Tuhan menolong kita. Sekali lagi, yakinlah bahwa ada saatnya Tuhan menolong kita. Naomi mendengar sebuah informasi, sebuah berita ketika dia ada di Moab. Di dalam ayat yang ke-6, dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, dalam kita menghadapi setiap persoalan di dalam hidup ini, yakinlah bahwa ada saatnya, ada waktunya Tuhan pasti akan menolong kita. Ada saatnya Tuhan akan memperhatikan kita. Ada saatnya Tuhan akan
memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan tidak akan terus membiarkan kita menghadapi persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup ini. Tetapi percayalah, ada saatnya Tuhan pasti menolong setiap kita. Nah, itu sebabnya kita juga sebagai orang-orang percaya harus terus bergumul, harus terus berdoa, harus terus berseru, sambil menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan menggunakan kekuatan kita. Jangan menggunakan kemampuan kita, kehebatan kita untuk mencari setiap solusi, jalan keluar dari setiap persoalan kita. Tetapi mari dengan sebuah keyakinan, percaya bahwa Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Tuhan punya waktu untuk memberikan kemenangan, kelepasan, memberikan pertolongan, mujizatnya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang jemaat yang kekasih, milikilah sikap yang benar dalam kita menghadapi setiap persoalan hidup. Yaitu yang pertama, hadapilah setiap persoalan yang terjadi. Yang kedua, libatkan Tuhan di tengah-tengah setiap persoalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, tetap bersabar menanti waktunya Tuhan di dalam menolong setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan dan tanamkan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar dan bawa kami belajar di dalam kami menghadapi setiap persoalan, memiliki sikap yang benar dalam kami menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup ini. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan kami. Usaha kami, mata pencaharian kami diberkati oleh Engkau. Jemaat-jemaat yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan, dalam masalah beri jalan keluar di dalam kehidupan mereka, bahkan yang sakit. Hamba mau berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Pimpin dan berkati kami, karuniakan kesehatan, kekuatan sepanjang hari ini dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.